me, man. Hai Movie Mania, balik lagi bareng gua di channel Rebahan Animasi. Hati-hati spoiler, video ini mengandung bocoran alur cerita film yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Jadi, mari kita mulai. Pada suatu malam, di sebuah desa kecil yang terletak di Italia, Jiminy Cricket, seekor belalang yang bisa berbicara, berusaha mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya. Dia memasuki rumah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Maybe something here. I'll touch. Di rumahnya, Geppetto tinggal bersama kucing peliharaan yang bernama Figaro dan seekor ikan bernama Cleo. Malam itu, Geppetto akhirnya berhasil menyelesaikan boneka marionette buatannya yang terlihat sama persis dengan mendiang putranya. Karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus, Geppetto pun akhirnya memberi nama Pinocchio. Saat sedang sibuk, Geppetto tiba-tiba kedatangan seorang pelanggan yang ingin membeli jam kayu kesayangannya. Oh, you're rich again. Geppetto mengaku tidak menjual semua jam itu karena semuanya adalah benda-benda kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Geppetto pun bersiap-siap untuk tidur. Oh, Figaro, no. Even. Very handsome. Now it is time for bed. Sebelum tidur, Geppetto melihat sebuah bintang harapan. Jadi, dia membuat sebuah permohonan dengan sepenuh hati. Oh, look, Figaro, look. It's the wishing star. Tak lama kemudian, sinar terang bintang permohonan itu mulai masuk ke rumah Geppetto dan secara ajaib menghidupkan Pinocchio. Jim yang ada di sana juga terkejut melihat Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Tak lama kemudian, seorang peri biru datang menghampiri mereka. All right. Everyone can relax. I'm here now. What seems to be the... Oh, yes, I see. Shut my mouth. You can talk. No, you can talk. No, you can talk. I know I can talk, and so can you. I see what the problem is. Peri itu berkata kalau Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka ia harus bertindak berani, jujur, dan tidak egois. Dengan begitu, dia nanti bisa menjadi anak laki-laki yang akan dibanggakan oleh ayahnya, yaitu Geppetto. Nah, karena Pinocchio masih belum mengetahui apapun tentang kehidupan yang sebenarnya, jadi peri biru, aka peri hitam ini mengutus Jim untuk bertanggung jawab sebagai hati nuraninya Pinocchio yang akan mengajarinya mana yang benar dan mana yang salah. Arise, Sir Jiminy Cricket. Hey, Setelah itu, Geppetto pun terbangun karena ia sepertinya mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu, Geppetto pun terkejut melihat Pinocchio hidup dan berbicara. Hello, Pops. Ia pun merasa sangat bahagia karena sudah lama sekali dia mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka pun merayakan keajaiban itu dengan mendengarkan musik sambil menari bersama. Pinocchio,
Sejak saat itulah hari-hari Geppetto menjadi jauh lebih berwarna karena kehadiran Pinocchio. Mereka banyak melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anak laki-laki. Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Geppetto merasa mungkin ini adalah waktunya Pinocchio untuk mulai bersekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Geppetto memperingatkan Pinocchio tentang beberapa hal dan memintanya untuk pulang tepat waktu. Meskipun sedikit khawatir, namun Geppetto harus tetap mengirim Pinocchio ke sekolah agar ia bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Di dalam rumah Geppetto, Jim terlambat bangun, jadi dia pun segera bergegas menyusul Pinocchio. Untung saja di luar, dia bertemu dengan seekor burung camar yang bernama Sofia. Dia bersedia untuk mengantarkannya ke sekolah Pinocchio. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dicegat oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Giddens. Mereka mencoba mengajak Pinocchio untuk bergabung ke sebuah pertunjukan teater. Mereka meyakinkan Pinocchio jika ingin menjadi seorang anak laki-laki sejati dan membuat ayahnya bangga, maka ia harus menjadi seseorang yang terkenal. John dan Gideon ini sebenarnya ingin menjual Pinocchio pada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Beruntung saja, sebelum Pinocchio masuk ke dalam jebakan, Jim datang dan menyelamatkannya. Are you saying? Mereka pun berhasil kabur dari kedua penipu itu dan Pinocchio akhirnya bisa masuk ke dalam sekolah. Sayangnya, beberapa saat kemudian, seorang guru malah mengusir Pinocchio karena ia dianggap tidak pantas di sekolah ini dan harusnya berada di pertunjukan boneka. Get out! Get out and stay out! Kesempatan itu pun kembali dimanfaatkan oleh John dan Giddens untuk mendapatkan Pinocchio. Mereka lalu mengurung Jim di sebuah toples kaca dan menyerahkan Pinocchio pada Stromboli. Sementara itu, di rumah Geppetto menunggu dengan cemas karena Pinocchio tak kunjung pulang. Ia pun akhirnya membawa Figaro dan Cleo pergi ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Di pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang wanita bernama Fabiana dan marionette ballerina yang bernama Sabina. Saat itu, Pinocchio menampilkan pertunjukan yang sangat-sangat bagus. Meskipun di tengah pertunjukan, kakinya sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung kayu. Namun Pinocchio tetap berhasil menutup pertunjukan dengan baik, sehingga penonton pun senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dengan semua keuntungan itu, Stromboli tentu saja senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya. Di waktu yang sama, Geppetto menerjang hujan untuk mencari Pinocchio. Sayangnya malam itu ia tidak bisa menemukan Pinocchio meskipun ia sudah mencari di semua tempat. Di dalam kereta Stromboli, Fabiana dan Sabina mencoba untuk membebaskan Pinocchio, namun mereka gagal karena Stromboli memergoki mereka. Setelah itu, kereta rombongan teater Stromboli terlihat bergerak menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya. Secara tak terduga, kereta itu melaju melewati toples Jim sehingga ia pun berhasil bebas dari toples kaca itu. Jim kemudian masuk ke dalam kereta dan melihat Pinocchio terkurung di dalam sangkar. Dia menanyakan beberapa hal pada Pinocchio yang dijawab Pinocchio dengan berbohong. Setiap kebohongan yang terucap membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang sedikit demi sedikit. Tak disangka, semua itu ternyata dilakukan oleh Pinocchio agar Jim ini bisa mengambil kunci kurungannya. Dan saat Pinocchio mengaku kalau ia sengaja berbohong, hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Setelah berhasil bebas, Pinocchio dan Jim pun kabur dari keretanya Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir bernama Mr. Coachman.
seorang anak laki-laki yang bernama Lemwick mengatakan kalau semua anak-anak akan dibawa oleh Mr. Coachman ke sebuah pulau yang bernama Pleasure Island, di mana pulau itu tidak ada polisi, orang tua, ataupun aturan untuk anak-anak. Jadi, anak-anak akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di pulau tersebut. Dan benar saja, sesampai di pulau itu, semua anak-anak mulai menikmati semua permainan, makan sepuasnya, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hey, give me that root beer! That kid's crazy! Root beer! Look, free root Melihat semua itu, Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat anak-anak menghancurkan semua jam sebagai simbol tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Geppetto. Saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, Sofia menemuinya dan memberikan sebuah brosur tentang Pleasure Island. Hal itu pun membuat Geppetto tahu kalau Pinocchio sekarang berada di pulau tersebut. Di pulau itu, Pinocchio dan Lemwick terlihat sedang bermain biliar. Tak lama kemudian, Jim datang menemuinya, namun ia malah dilemparkan ke lubang bawah tanah. Di sana, Jim menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ia melihat Mr. Coachman mengubah anak-anak menjadi keledai dengan bantuan anak buahnya yang berbentuk seperti kabut hitam. Jim yang ketakutan akhirnya pergi menemui Pinocchio. Namun di sana, ia melihat Lemwick sudah berubah sepenuhnya menjadi keledai. Sementara Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jim akhirnya kabur dari pulau itu. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah, namun tidak menemukan siapapun. Di sana, Sofia datang memberitahu mereka kalau Geppetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke Pleasure Island. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jim kembali ke laut. Di sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan Fabiana dan Sabina yang bilang kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi. Kini, mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio untuk bergabung. Namun, karena saat itu, Pinocchio memiliki urusan yang jauh lebih penting. Jadi, dia pun berjanji akan bergabung nanti setelah urusannya selesai. Karena Pinocchio memiliki niat yang baik, telinga dan ekor keledainya akhirnya menghilang. Setelah itu, Sophie, Jim, dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan mencari Geppetto. Setelah mengarungi lautan, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Geppetto. Geppetto terlihat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Saat mereka akhirnya kembali bersatu, mereka tiba-tiba ditelan oleh monster laut raksasa yang dikenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus. Dia pun mulai menggesekkan kakinya dengan cepat pada kayu dan terciptalah percikan api. Berkat hal itu, Monstro pun kesakitan, jadi dia terpaksa memuntahkan semua isi perutnya. Tak sampai di situ, Monstro ternyata kembali mengejar mereka sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayah dan yang lain menuju ke gua batu. Toward land!
Setelah mereka berhasil selamat, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya, namun sang ayah tak kunjung-kunjung sadar. Ia pun menangis karena berpikir sang ayah sudah meninggal dunia. Tak disangka, air mata Pinocchio berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Geppetto merasa sangat bahagia karena mereka semua masih selamat. Ia juga merasa bangga pada Pinocchio karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi, kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya dan film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kamu tentang alur cerita film ini? Seru nggak menurut lo? Silahkan berpendapat di kolom komen di bawah. Kalau lo mau request film yang pengen dibuatin alur ceritanya, lo bisa mereply komen yang gua pin di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka dengan konten-konten gua yang ada di channel ini. Dan tentunya gua berterima kasih kepada lo yang sudah request, mengklik, dan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.